Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dari 10 TKR 1. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang teks debat. Simak PPT berikut. Teks debat adalah teks yang berisi kegiatan debat yang memuat bahasan suatu topik atau isu dari sudut pandang yang berbeda. Teks debat ini berisi argumen yang disampaikan oleh masing-masing pihak, lengkap dengan kesimpulan yang didapat ketika sesi debat berakhir. Ciri-ciri teks debat. 1. Terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. 2. Terdapat dua sudut pandang, yaitu pro dan kontra. 3. Terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. 4. Terdapat argumentasi. 5. Terdapat pihak penengah, opsional. Struktur teks debat 1. Pembukaan oleh moderator membuka debat menjelaskan mosi, memperkenalkan tim dan anggota tim debat, membacakan tata tertib debat. 2. Penyampaian pernyataan topik. Moderator mempersilakan setiap tim untuk menyampaikan pendapatnya terhadap mosi secara bergantian. Pada tahap ini tidak dilakukan tanya jawab atau interupsi dari tim lain. 3. Pelaksanaan debat. Setelah itu setiap tim memberikan komentar atau mendebat pendapat dari tim lain. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan mengemukakan argumen yang mendukung. 4. Simpulan. Setiap tim menyampaikan kesimpulannya terkait mosi setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. Jenis-jenis teks debat 1. Debat parlementer. Debat parlementer adalah debat yang dilakukan oleh kalangan pemerintah. Tujuan debat parlementer yaitu untuk memberikan dan menambah dukungan bagi suatu undang-undang tertentu. 2. Debat kompetitif. Debat kompetitif adalah debat yang sengaja diselenggarakan untuk kepentingan perlombaan. Debat kompetitif bertujuan untuk menghasilkan keputusan dan mengembangkan kemampuan mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan terstruktur. 3. Debat konvensional. Debat konvensional, debat formal, atau debat pendidikan adalah debat yang bisa dilakukan oleh siapa saja secara umum. Tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan bagi kedua tim pembicara untuk mengemukakan sejumlah argumen yang mendukung atau membantah suatu usul. 4. Debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang adalah perdebatan yang dilakukan dalam proses hukum. Debat ini digunakan untuk mencari kebenaran dalam suatu kejadian. Unsur-unsur teks debat. Mosi, pernyataan yang menjadi dasar perdebatan, berupa pertanyaan atau pernyataan yang diperdebatkan. Definisi, pembatasan atau klarifikasi terhadap mosi untuk memfokuskan isu yang diperdebatkan. Argumentasi, pernyataan yang menjelaskan mengapa sudut pandang seharusnya diterima atau ditolak. Sanggahan, respon terhadap argumen tim lawan yang bertujuan membuktikan bahwa argumen lawan tidak relevan. Tim pro, tim yang mendukung mosi. Tim kontra, tim yang menentang mosi. Moderator memimpin dan membantu debat, mengenalkan pembicara, dan mengelola sesi tanya-jawab. Notulis mencatat proses debat dan kesimpulan, serta mencatat nama dan pernyataan yang disampaikan oleh kedua tim. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan teks debat adalah menggunakan bahasa baku, kata denotatif, konjungsi, kalimat kompleks, dan kata rujukan. Selain itu, teks debat juga menggunakan istilah terkait topik, kata yang menunjukkan perbandingan dan pertentangan, serta kalimat majemuk. Contoh teks moderator. Selamat siang, saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kenakalan remaja yang makin marak terjadi. Tim afirmasi. Menurut kami, kenakalan remaja kebanyakan terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua yang mungkin terlalu sibuk dalam pekerjaannya. Hal ini berakibat pada kondisi mental anak yang merasa kurang diperhatikan. Selain itu, kenakalan remaja juga bisa terjadi akibat permasalahan pribadi diri orang tua yang mungkin belum selesai di masa lalu, kemudian terbawa kepada sang anak. Tim oposisi. Kami kurang setuju jika faktor utama kenakalan remaja adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Karena sebenarnya orang tua telah menunjukkan kasih sayang itu sebaik mungkin, namun kerap disalahartikan oleh anak. Ketika hal ini terjadi, anak akan merasa asing dan mulai memberontak. Bahkan, ia juga merasa tidak didengar. Meskipun begitu, kenakalan remaja harus disadari oleh anak itu sendiri agar lebih memahami dirinya. Kesimpulan. Kurangnya perhatian orang tua bukanlah satu-satunya alasan mengapa kenakalan remaja terjadi.
Selain kebutuhan bimbingan dari orang tua, seorang anak harus bisa memahami dan saling terbuka kepada orang tuanya. Hal ini juga membantu anak dalam mengatasi masalah yang dihadapi di lingkungan eksternalnya.